Selamat datang di Bumi Luhur Medang Kemulan yang merupakan pusat leluhur Nusantara, bahkan jagat raya ini. Anugerah luar biasa pada sore hari ini, tanpa konfirmasi nih, tiba-tiba rawuh ke Medang Kemulan. Siapakah yang menuntun sampai ke tempat suci ini? Tiada lain adalah beliau, sang pemilik hidup, para dewa dan leluhur, yang mana sesuai perjanjian waktu yang sudah ditentukan, Bapak, Ibu, dan juga putra-putri tercinta itu diberikan kesempatan untuk pulang ke rumah. Kenapa pulang ke rumah? Pada saat kita bicara Medang Kemulan, medang berarti benih atau bibit. Kemulan adalah asal mula kita. Maka disinilah rumah kita bersama. Halo semua, Om Swastiastu, Rahayu. Jumpa lagi di Telusur Jelajah. Seperti yang disampaikan oleh Bunda Sepuh, Pura Luhur Medang Kemulan merupakan pusat leluhur Nusantara, bahkan jagat raya. Di bagian utama pura ini tempat dilinggihkannya Linggih Linggayoni, Linggih Suryo Majapahit, dan Linggih Hyang Ismoyo. Secara administratif, Bumi Luhur Pura Medang Kemulan terletak di Dusun Buku, Desa Mondoluku, Kecamatan Wuringen Anom, Kabupaten Gresik, berjarak kurang lebih 10 km dari Jalan Raya Kedamaian. Menempati lahan dengan luas 2 hektar, saat ini merupakan pura terbesar di Surabaya Raya. Hal ini tidak lepas dari perjuangan beliau, Romo Sepuh, Bapak Kadek Sumila. Sejarah panjang berdirinya Pura Penataran Luhur Medang Kemulan berawal sejak tahun 1980. Pada saat itu, Pura Lama, Pura Setia Dharma Bakti, mau dibongkar oleh masyarakat setempat. Hal ini terkait dengan bukti kepemilikan tanah atas pura tersebut. Puji Astungkara, atas izin leluhur dan perjuangan Romo Sepuh, Bumi Luhur Pura Medang Kemulan tetap berdiri sampai dengan saat ini. Perjuangan tidak kenal lelah dari Romo Sepuh untuk menjalankan Dharma Bakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik semesta, dan kepada leluhur tetap terjaga sampai dengan saat ini, meskipun kondisinya beda terkait dengan jumlah umat. Jika pada tahun 1980 jumlah penganut agama Hindu di Desa Mondoluku berjumlah 75 kakak, saat ini hanya tersisa 7 kakak. Namun hal itu tidak mempengaruhi semangat dan integritas Romo Sepuh untuk tetap setia berjuang di jalan Dharma. Dalam bahasa beliau, menjadi satpamnya Bumi Luhur Pura Medang Kemulan. Di bagian tengah ini tempat dilinggihkannya leluhur kita dari bumi Majapahit, Prabu Hayam Wuruk, Mahapatih Gajah Mada. Untuk lebih jelasnya, ikuti penjelasan berikut ini dari Romo Sepuh Bumi Luhur Pura Medang Kemulan. Nah, pura ini ada sejak tahun 1980. Dulu namanya Setia Dharma Bakti puranya. Jumlah umatnya besar, 75 kakak. Satu desa ini tahun 80 umatnya besar 75 kakak. Puranya luasnya cuma 612 meter persegi. Nah, seiring dengan waktu, Romo mendapat suatu informasi bahwa pura ini mau diperlindungi, mau dibongkar. Nah, karena Romo mendengar kata seperti itu, Romo pertama sekali napak ke tempat ini awal Oktober 2010 bersama perwira Romo namanya Kapten Komedi. Nah, sepeda Romo ini melihat, mengecek betul kan Romo pura ini mau diperlindungi. Nah, setelah Romo cek, tanya ke kepala desa segalanya, benar pura ini mau diperlindungi karena umat tidak punya bukti kepemilikan tanahnya. Secara surat-surat kita tidak punya bukti. Tapi kenapa baru dipermasalahkan? Kenapa tahun 80-an dipermasalahkan? Nah, disinilah Romo ingin pura ini jangan sampai diperlindungi, umat yang 7 kakak jangan sampai habis. Niat Romo bikin itu aja, tidak buat niat ingin buat Medang Kemulan, tidak ada. Karena orang Bali tidak ngerti Medang Kemulan, tahunya Mojopahit. Betul nggak? Orang Bali tahunya Mojopahit.
Pahit, tapi tidak ngerti Medang Kemulan. Tapi pada waktu Romo terpilih tanggal 26 Oktober 2010, disitulah Romo mendapat suatu wahyu beliau. Nah, dilemanya, wahyu ini ke Romo terima, kok Romo yang terima? Kok tidak sulingnya yang menerima? Kok tidak orang yang seorang pertapa yang deh? Romo seorang tentara kok menerima wahyu gini? Ya kalau dipercaya digugu, betul nggak? Siapa wahyunya? Coba bayangin. Dilema Romo itu. Sayangnya wahyu ini tidak bisa direkam dulu. Coba bisa direkam wahyunya, mungkin saya bisa memperlihatkan pada yang lain. Bukti rekamannya ini loh. Ya karena wahyu tidak bisa direkam, ya bingung Romo ini. Kepada siapa harus Romo mencari pembenaran ini gitu loh. Tapi karena Romo seorang perwira, ya tidak lemah di situ. Romo punya keyakinan kalau leluhur sudah percaya sama kita, berarti leluhur sudah mempertimbangkan ke depannya. Sama kayak sama tahun di perusahaan di pimpinan, kalau nyuruh anak buah berjalan, pasti sudah mempertimbangkan anak buah ini pasti akan melaksanakannya. Betul nggak? Itulah Romo punya keyakinan astung kari. Begini sabdanya beliau pertama Romo terima. Nire ribuan tahun dan wenten genah ring mercepade ring tanah Jawi. Makin nire melinggih ring mercepade tanah Jawi Medang Kemulan. Nah, mendengar nama Kemulan di telinganya Romo tidak asing, karena Romo lahir di Bali. Nah, Romo punya merajan, punya namanya Rong Telu. Nah, kita orang Bali meyakini Rong Telu lah tempat linggih kita setelah diapin akan dirikan di Rong Telu. Kenapa di Rong Telu? Kenapa tidak di Rong Lima? Kenapa di Rong Pitu? Kenapa kita meyakini Rong Telu? Siapakah Rong Telu nike? Sire Kemulan nike. Sire nyai Kemulan cikal bakalnya. Ini tak bisa terlepas dari seorang bagawan itu dari tanah Jawa. Siapakah beliaunya? Empu Kuduranilah diundang sama raja yang di Bali untuk menyatukan sekte yang ada menjadi 3 sekte. Terbukti dengan adanya Pura Pesamuan 3. Dari situlah lahir konsepnya Kayangan 3 di desa Bekeraman kita masing-masing untuk menyatukan semua desa yang ada di seluruh Bali. Biar tidak ada lagi perbedaan di situ. Itulah kayangan jagat kita di Bali, yaitu Kayangan 3. Setelah lahir Kayangan 3, baru lahir namanya Rong Telu di merajan kita masing-masing. Sebelum Rong Telu, benten namanya Rong 2. Sebelum Rong 2 ada Turus Lumbung, ada Bebaturan. Makanya kalau Bali agak Bali Mulu masih memakai bambu, masih memakai pohon-pohon sebagai Turus Lumbung merajannya. Nah, yang sudah terpengaruh dengan era Mojopahit, terbangunlah situs-situs yang menjadi pemujaan-pemujaan leluhurnya. Nah, kenapa kita meyakini Rong Telu dan tidak bisa terlepas? Karena konsep dasar keyakinan agama Hindu Pancasila, implementasinya ada di Rong Telu. Kita lahir dari Rong Telu, mohon kesejahteraan dari Rong Telu, kembali pun di Rong Telu. Pada saat telusur jelajah berkunjung ke bumi luhur Medang Kemulan, sedang ada kunjungan simak rama napak tilas jejak leluhur umat sedharma dari Pulau Dewata, sehingga penjelasan Romo Sepuh dan Bunda Sepuh sangat jelas detail mengenai pura ini, Pura Luhur Medang Kemulan, pusat leluhur Nusantara dan jagat raya. Lanjut, yuk kita lihat sampai ke bagian belakang pura ini. Perpaduan gaya bangunan tradisional dengan rapatnya vegetasi pepohonan menyajikan keindahan dan kesejukan tersendiri di tengah panasnya udara Kabupaten Gresik. Dari tempat ini, bumi luhur Medang Kemulan, kita semua bisa belajar bagaimana berdialektika dengan alam, menjaga keseimbangan alam supaya tercapai harmoni, damai bagi semesta. Banyak hal yang telusur jelajah dapat dalam kunjungan kali ini di bumi luhur Medang Kemulan,
terutama tentang nilai, ilmu, dan pengetahuan, bagaimana mengenal diri dan tujuan hidup di dunia. Hidup adalah sebuah pembelajaran. Manusia wajib belajar dari sejak buayan sampai dengan akhir hayat. Tentang mengenal diri sekilas mudah, tapi coba teman-teman mulai praktekkan. Mulai bertanya, siapa diri kita, dari mana kita berasal, untuk apa tujuan penciptaan kita. Telusur jelajah pikir tidak mudah untuk menjawabnya, karena saat ini kita tidak hidup dengan diri autentik kita, tidak hidup dengan diri sejati kita lebih banyak meniru. Pesan utama yang telusur jelajah dapat dari bumi luhur Medang Kemulan, kembalilah ke diri sejati kita, ke diri autentik kita, untuk tetap berada di jalan kebenaran, jalan Dharma, sebagai bekal teman abadi kita di alam keabadian. Sampai di akhir perjumpaan kita dari bumi luhur, Pura Medang Kemulan. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.